Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang akan membahas tentang pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia yang beranggotakan saya sendiri, Umi Arifatul Haq, rekan saya Daki Aribat, dan juga Yumna Akila Fatin. Selanjutnya mengenai pengertian pembaruan pendidikan Islam. Pembaruan sendiri lebih dikenal dengan istilah modernisasi. Di kalangan masyarakat Barat, modernisasi itu memiliki arti pikiran, gerakan, dan usaha untuk mengubah paham-paham adat istiadat institusi lama agar dapat disesuaikan dengan pendapat dan keadaan sesuai pengetahuan modern. Selanjutnya, pendidikan Islam adalah proses pembentukan individu untuk mengembangkan fitrah keagamaannya. Pembaruan pendidikan Islam sendiri adalah pembaruan pemikiran pada perspektif intelektual Islam, di mana ilmu-ilmu umum dikaitkan dengan ajaran-ajaran yang ada dalam agama Islam. Selanjutnya, ide pembaruan pendidikan Islam di Indonesia berawal dari terbengkalainya pendidikan masa kolonial Belanda. Adanya dikotomi pendidikan, yaitu pada sistem Belanda yang menekankan pada sisi duniawi dan tidak terlalu memperhatikan ilmu-ilmu pengetahuan agama yang hanya menghasilkan manusia-manusia sekuler yang tidak mengenal agama, di mana dari sistem pendidikan Belanda ini hanya menghasilkan manusia-manusia yang memahami ilmu-ilmu pengetahuan umum, tanpa menerapkan dan mengetahui ilmu-ilmu agama. Dan juga dari sisi sistem pendidikan yang lain yang hanya menekankan pada sisi religiusitas. Biasanya ini terjadi pada sistem pendidikan pesantren yang hanya mengenalkan siswa-siswanya pada ilmu-ilmu agama dan mengesampingkan ilmu-ilmu pengetahuan umum. Dari sinilah seorang tokoh pembaruan pendidikan Islam, yaitu tokoh Muhammadiyah juga, Kiai Haji Ahmad Dahlan, termotivasi untuk berjuang membebaskan masyarakat Indonesia pada umumnya dan umat Islam pada khususnya agar bisa mendapatkan pendidikan yang jauh lebih baik. Di mana pembaruan pendidikan Islam sendiri dimulai dengan dibuatnya alternatif yang memadukan sistem pendidikan pesantren dengan sistem pendidikan kolonial Belanda, di mana sistem pendidikan pesantren yang hanya berfokus pada sisi religiusitas, sisi keagamaan, dipadukan dengan sistem kolonial Belanda yang mempelajari pengetahuan-pengetahuan umum. Sehingga dari sini diharapkan menghasilkan siswa-siswa yang mengenal agama dan juga pandai dalam ilmu pengetahuan umum, sehingga dapat memecahkan masalah-masalah yang ditimbulkan di kemudian hari. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Yumna Akila. Ya, yang selanjutnya yaitu kurikulum. Kurikulum pendidikan Islam berdasarkan pada agama, filsafat, psikologi, sosial, dan organisator. Ciri-ciri kurikulum pendidikan Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menonjolkan tujuan agama dan akhlak pada berbagai tujuan. Kandungan, metode, dan tekniknya yang bercorak yang berhubungan dengan agama. Yang kedua yaitu memperhatikan dan membimbing segala pribadi peserta didik, baik dari sisi intelektual, psikologis, sosial, maupun spiritualnya. Yang selanjutnya yaitu memperhatikan keseimbangan berbagai aspek ilmu pengetahuan. Yang selanjutnya, kurikulum itu selalu disesuaikan dengan bakat dan minat peserta didik. Yang terakhir yaitu bersifat dinamis dan fleksibel, yaitu sanggup menerima perkembangan dan perubahan apabila dipandang perlu. Selama ini, kurikulum pendidikan agama Islam itu adalah ajaran pokok Islam yang meliputi masalah akidah, yaitu tentang keimanan, syariah, yaitu tentang keislaman, dan akhlak. Tiga ajaran pokok tersebut dijabarkan dalam bentuk rukun iman dan rukun Islam dan ihsan. Dan ketiganya lahirlah ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu akhlak. Al-Ghazali membagi isi kurikulum pendidikan Islam dengan 4 kelompok, dengan mempertimbangkan jenis dan kebutuhan ilmu itu sendiri, yaitu 1. Ilmu-ilmu Al-Quran dan ilmu-ilmu agama,
Misalnya fikih, tafsir, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu ilmu bahasa. Itu sebagai alat untuk mempelajari ilmu Al-Quran dan ilmu agama. Yang ketiga yaitu ilmu-ilmu fardu kifayah, seperti ilmu matematika, kedokteran, industri, pertanian, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu ilmu-ilmu beberapa cabang dari ilmu filsafat. Yang selanjutnya yaitu strategi dan lulusan. Strategi dan lulusan ilmu pendidikan Islam memadukan sistem pendidikan pesantren dan sistem pendidikan Belanda dengan memberikan inovasi pada pengajarannya untuk menghasilkan muslim yang berbudi pekerti, luhur, alim, dan agamanya luas. Pandangannya luas dan paham masalah keduniaan serta bersedia berjuang memajukan masyarakat. Yang kedua, strategi pencapaian standar kompetensi lulusan pesantren dilaksanakan melalui pengaturan waktu pembelajaran antara pendidikan formal dan pendidikan non-formal. Pendidikan formal itu terdiri dari madrasah sanawiyah dan madrasah aliyah. Dan pendidikan non-formal itu yaitu madrasah diniyah. Proses pembelajaran ditekankan pada strategi pembelajaran efektif. Evaluasi kurikulum yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan, dan rekrutmen ustadz atau tenaga pengajar yang dilaksanakan dengan proses pengajar yang dilaksanakan dengan proses yang sangat ketat. Yang ketiga, prospek strategi dan lulusan dapat diketahui dari adanya pengakuan oleh pemerintah, yaitu kesetaraan ijazah lulusan pesantren ini seperti halnya pengakuan pada lulusan lembaga pendidikan formal, pada lulusan lembaga madrasah aliyah, sehingga lulusan pesantren dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Zaki. Sarana prasarana. Yang pertama adalah jenis-jenis sarana pendidikan, yaitu alat pelajaran, media, dan pendidikan. Kemudian jenis prasarana pendidikan, yaitu bangunan sekolah atau madrasah, kemudian perabot sekolah atau madrasah. Kemudian suatu sekolah itu atau SMA ataupun SMP sekurang-kurangnya memiliki prasarana, yaitu yang pertama adalah ruang kelas, kemudian perpustakaan, yang ketiga laboratorium biologi, keempat laboratorium fisika, kelima laboratorium kimia, keenam laboratorium komputer, ketujuh ruang laboratorium bahasa, kedelapan ruang pimpinan, 9 ruang guru, yang ke-10 ruang tata usaha. Kemudian yang ke-11 yaitu tempat ibadah, kemudian ruang konseling, kemudian ruang UKS, kemudian ruang organisasi kesiswaan, kemudian jamban atau kamar mandi, kemudian gudang, kemudian ruang sirkulasi, dan yang terakhir yaitu tempat bermain atau berolahraga. Ya, sekian dari apa yang kelompok kami diskusikan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.